5 ritual pagi ibu rumah tangga, anti malas bersihin dapur, rumah rapi, bersih, nyaman. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Aduh Bu, jujur deh. Siapa yang kalau bangun tidur bukannya semangat malah pengen resign? Jadi ibu rumah tangga? Gara-gara ngelihat tumpukan piring semalam masih melambai-lambai di dapur? Fenomena mager pagi hari ini tuh nyata banget. Apalagi sekarang tekanan media sosial bikin kita merasa harus punya dapur estetik ala Pinterest. Padahal realitanya lebih mirip kapal pecah habis kena badai. Aku sempat baca artikel di sebuah portal gaya hidup yang bilang kalau lingkungan rumah yang berantakan itu berbanding lurus sama tingkat stres ibu. Jadi sebenarnya beresin dapur bukan cuma soal kebersihan, tapi soal menjaga kewarasan kita semua. Makanya video ini penting banget buat kita bahas, supaya nggak ada lagi drama singa pagi. Cuma gara-gara kaki kesandung mainan anak, atau nyenggol panci berminyak saat mau bikin kopi. Ritual pertama yang wajib banget dilakukan adalah tuntaskan sisa perang semalam, alias jangan pernah ninggalin wastafel penuh cucian sebelum tidur. Aku tahu rasanya mata udah 5 watt, tapi percaya deh, ngelihat wastafel kinclong pas bangun tidur itu, efeknya lebih nendang daripada kafein paling mahal sekalipun. Bayangin aja kalau pagi-pagi mau masak sarapan, tapi harus berantem dulu sama sisa lemak rendang kemarin, yang nempel manja di wajan, belum juga kompor dinyalain, emosi sudah mendidih duluan. Yang ada mood langsung anjlok ke lantai dasar. Lebih cepat dari harga cabai pas panen raya, dan suami yang cuma nanya, sarapan apa hari ini bun? Malah kena semprot tanpa alasan yang jelas. Padahal, dia cuma berdiri polos sambil garuk-garuk kepala. Belum tahu kalau musuh utamanya pagi itu bukan dia, tapi kerak rendang yang keras kepala. Coba deh ibu bayangin. Tangan masih setengah ngantuk, rambut belum rapi, kopi belum sempat diseruput, tapi sudah harus adu tenaga sama wajan yang rasanya kayak punya dendam pribadi. Digosok sekali nggak mempan. Ditambah sabun malah licin doang. Hati makin panas. Ujung-ujungnya bukan cuma wajan yang berdecit, tapi suara kita juga ikut naik 1 oktav. Dari yang tadinya mau masak telur ceplok penuh cinta, berubah jadi masak dengan aura sinetron jam prime time. Pagi yang seharusnya tenang dan produktif, malah jadi ajang uji kesabaran level dewa. Jadi, paksain diri cuci piring terakhir malam itu juga, supaya pas matahari terbit, kita bisa langsung gaspol, tanpa beban mental melihat piring kotor yang menatap kita dengan penuh penghakiman. Masuk ke ritual kedua, yaitu teknik beberes secepat kilat 5 menit, langsung setelah kompor dimatikan saat masak sarapan. Ibu-ibu seringnya nunggu semua selesai, baru beresin dapur. Padahal sambil nunggu air mendidih atau telur matang, kita bisa sambil lap-lap meja atau masukin bumbu ke wadahnya lagi. Ini kayak main petak umpet sama kotoran. Kalau kita cicil sedikit demi sedikit, tahu-tahu dapur sudah rapi tanpa kita merasa habis kerja rodi di tambang batu bara. Contoh nyatanya, kalau habis numpahin kecap, langsung lap detik itu juga. Jangan nunggu sampai dia ngeras jadi fosil yang butuh tenaga ekstra buat ngeroknya. Ritual ketiga yang gak kalah sakti adalah manajemen sampah cerdas yang dilakukan sebelum kita mulai aktivitas berat lainnya di pagi hari. Segera buang sampah organik, sisa kupasan bawang atau kulit telur keluar rumah, supaya nggak ada aroma-aroma eksotis yang menyerbak ke seluruh ruangan. Kita ini ibu rumah tangga, bukan kolektor aroma sampah. Jadi jangan biarkan bau itu menetap lama-lama, sampai mengundang rombongan lalat buat reuni di dapur kita. Ingat bun, dapur yang wangi itu separuh dari kebahagiaan rumah tangga, karena kalau dapur bau, biasanya aura wajah kita juga ikutan kecut seharian. Ritual keempat adalah stop tumpukan kain dengan cara langsung memasukkan 1 kloter cucian ke mesin cuci sebelum kita mulai pegang sutil di dapur. Sambil mesin cuci bekerja,
kita fokus masak. Jadi ada dua pekerjaan yang jalan barengan, tanpa kita harus berubah jadi robot yang punya tangan 8. Ini solusi anti malas paling jitu. Karena begitu urusan dapur kelar, baju-baju sudah siap dijemur, dan gak ada tuh drama gunungan baju kotor yang bikin mata sepet. Jangan sampai kita baru ingat nyuci pas sore hari, yang ada jemuran gak kering terus, besoknya suami protes. Gara-gara baju kantornya masih lembab bau apek. Ritual terakhir alias yang kelima adalah pencitraan meja makan, yang artinya permukaan datar di dapur dan ruang makan harus selalu kosong dari barang-barang gak jelas. Meja itu magnet buat segala macam barang. Mulai dari struk belanja, kunci motor, sampai mainan anak. Padahal fungsinya buat makan bukan buat gudang mini. Kalau meja bersih, rumah auto kelihatan rapi, meskipun mungkin di bawah kolong kursi masih ada sedikit debu-debu manja yang belum sempat disapu. Pokoknya prinsipnya satu, kalau mata nggak melihat tumpukan barang di permukaan meja, otak kita bakal ngerasa tugas sudah beres, dan hati pun jadi lebih tenang. Kesimpulan dari semua ritual ini sebenarnya sederhana banget, yaitu jangan kasih celah buat rasa malas berkembang biak di antara tumpukan piring dan debu lantai. Kita sering mengkritik diri sendiri nggak becus jadi ibu. Padahal masalahnya cuma satu, yaitu kita belum punya sistem yang enak buat dijalanin setiap hari. Kadang kita terlalu ambisius, pengen rumah sempurna kayak rumah contoh di perumahan mewah. Padahal rumah yang nyaman itu rumah yang hidup, meskipun ada sedikit berantakan di sana-sini. Jadi, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau sesekali pengen rebahan sebentar, asalkan ritual dasar tadi tetap jalan, supaya nggak chaos banget. Mari kita bangun optimisme pagi ini. Kalau kita semua adalah manajer rumah tangga yang handal dan luar biasa hebat, meskipun tanpa seragam formal. Ingat ya bun, rumah yang rapi itu bonus. Tapi ibu yang bahagia dan gak gampang emosi itu adalah keharusan bagi seluruh penghuni rumah. Mulai besok, yuk kita coba terapkan 5 langkah tadi supaya dapur kita nggak lagi mirip zona bencana dan kita bisa ngopi cantik dengan perasaan tenang. Semangat terus buat semua ibu-ibu hebat di luar sana. Karena tanpa tangan dingin kita, rumah ini mungkin cuma bakal jadi bangunan hampa tanpa nyawa. Kalau Bunda merasa tips ini membantu atau punya ritual rahasia lainnya, boleh banget lo curhat di kolom komentar, biar kita bisa saling menguatkan sesama pejuang domestik. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!